Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi khalaqa 'abdahu wa khairu ummatin akhrajahu wa ummatan wasatan ja'ala. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala al-mawludil yatim wa syabil amin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil din amma ba'du. Usini wa iyyakum bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah kajian malam Kamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran wa thana'an hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Puja dan puji hanya bagi Rabb Izzati Allah yang telah memberikan kita berbagai karunia dan kenikmatan sehingga ing dalem menika kula panjenengan saged sesarengan ngempal bermajlis di Musola Kiri Salam atau Islamic Center Kiri Salam tanpa halangan. Dan alhamdulillah bilih no kiri udane ming kremis-kremis. Nah, laporan kirim-kirim jadi terus banget gitu. Mugi-mugi sawai tetep ngalir toyone, kamar mandinya jedinge nak ajeng adus nggih. Rasa dolan yang dindi. Kita berharap agar air itu tetap menjadi sumber kehidupan, bukan sumber bencana. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah niku wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i hayyin, dan telah kami jadikan segala sesuatu itu hidup dari air. Maka air, angin, tanah, kemudian ciptaan-ciptaan Allah yang jamid. Nah, bahasa Arab itu jamid alias boten duwe nyawa. Sanadyan boten duwe nyawa niku kadang saged ngentekke nyawa. Maka air yang biasanya menjadi sumber kehidupan, sumber bersuci, itu kalau dalam kondisi tertentu berlebih itu artinya bisa memporak-porandakan. Angin pun juga demikian. Ketoke nek daerah Kaliwungu niku tipe bencana niku sanes banjir gitu. Kaliwungu, tapi angin biasanya angin. Kalih petir. Tahun pinten niku kan jenengan kemutan mboten daerah Papringan itu sing situ koro-koro berasar padahal padang Jinglang kan niku enten petir nyamber wong. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, Allah telah menciptakan berbagai makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk itu akan melakukan apa saja sesuai dengan titahnya dari Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa kita adalah agar entah itu tanah, entah itu air, entah itu udara ataupun angin itu menjadi sahabat bagi manusia, sahabat bagi kemanusiaan, menjadi sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi agung junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada beliau kita senantiasa bermanhaj, berqudwah dan juga beruswah hasanah. Kepada beliau kelak kita akan meminta syafaatul uthmanya. Kepada Nabi Muhammad kita senantiasa bersolawat dan bertaslim agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa asma Muhammad itu termasuk nama yang digandrungi kalian wong barat. Nama Muhammad itu termasuk yang paling populer di daerah London alias Inggris alias British. Jadi kita perlu bangga bahwa nama koyok Muhammad, kemudian Solikin itu termasuk di beberapa belahan dunia barat sana menjadi nama favorit yang menginspirasi bayi-bayi yang baru lahir.
Bapak Ibu sekalian, ini melanjutkan bagian terakhir dari sholat berjamaah. Kalau ini sampun sampai bab tentang mantahrumu imamatuhu autukroh, imam sing piye sing dimakroke atau diharamke jadi imam. Dan kita kemarin sudah sampaikan bahwa walaupun orang itu dimakrohkan menjadi imam, walaupun orang itu diharamkan menjadi imam, tapi tidak lantas menjadikan sholat itu batal. Kemarin kita singgung sedikit lagi tentang tuhramu imamatul fasik. Orang fasik itu diharamkan menjadi imam. Karena apa? Karena imam itu kan penyambung antara makmum dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ini ku sambungane. Nah, sambungane niku ora nyambung syariat maksudnya. Nak sambungan ini ku error, nak sambungan yang rusak, itu seolah-olah mencederai berjamaahnya, sholatnya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik itu yang bagaimana? Fasik itu sing murtakibul kabiro, orang yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, sing ngoten-ngoten niku sanadyan diharamkan menjadi imam, tapi nak dadi imam itu tidak lantas membatalkan sholat para jamaah. Dan kemudian yang kedua adalah dimakrohkan orang-orang yang dibenci sama orang lain. Maksudnya nak iso niku imam niku ya sing diremeni, sing disenengi karo jamaah. Jangan seorang imam itu adalah justru orang yang dibenci. Dibenci karena apanya? Ngapunten, bisa jadi karena kelakuannya, bisa jadi karena bacaannya, bisa jadi karena ya tadi sikap-sikapnya yang buruk. Nah, tapi perlu diketahui, loh Mas, nak saiki masyarakatnya mungkin tidak baik, kemudian dia asal membenci orang, padahal imamnya itu ya wis apik, ya wis sah bacaane, ya wis standar tindak tanduknya, kok tetap dibenci. Nah, kira-kira sing dimenangke endi? Imamnya apa jamaah? Maka ulama mengatakan bahwa yang menjadi patokan menyukai atau membenci itu adalah ulul fadli wal ilmi minhum. Bukan sembarang manusia, tapi orang-orang yang punya adab, orang yang punya ilmu, itu yang menjadi standar dia itu benci atau dia itu senang terhadap imam tersebut. Jadi kalau seandainya sing ngedingi imam itu adalah orang yang bukan bagian dari ulul ilmi wal fadli atau al-adabi, atau orang yang tidak beradab, orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda keagamaan yang baik, yang ngapunten orang-orang seperti itu tidak menjadikan standarisasi imam itu layak atau enggak layak. Yang berhak menilai imam itu layak atau enggak layak, yang berhak menilai imam itu disukai atau dibenci adalah ulul fadli wal ilmi, orang-orang yang punya fadilah, yang punya keutamaan dan punya ilmu. Kemudian kemarin juga kita sampaikan tentang man aula bil imamati, siapa yang diutamakan dalam menjadi imam. Yang pertama adalah afqahuhum fi dinillah. Yang pertama adalah orang yang paling faqih dalam hal keagamaan. Wa ahsanuhum qira'atan li kitabillah. Dan orang yang paling bagus dalam hal bacaan Al-Qur'an. Tapi kemarin kalau LG boleh paling apik agamane, paling apik bacaane, itu bukan lantas menutupi potensi atau kebolehan kemungkinan orang-orang lain untuk tetap menjadi imam. Kemarin sudah kita sampaikan tadi, ya tetap oleh jadi imam. Termasuk kemarin kita sampaikan ketika mungkin sagede jamaah enten masjid, suami-suami yang mungkin bacaannya apalane orang luwih akeh karo bojone. Suami-suami yang mungkin hafalannya tidak lebih banyak dari istrinya, bacaan tahsin tajwidnya tidak lebih bagus daripada istrinya. Yang penting bacaan Al-Fatihah ini ku sae, tidak apa-apa. Tetap saja suami memimpin sholat bagi para istri. Artinya ini sekaligus meneguhkan kepada ibu-ibu sekalian, kepada perempuan sekalian bahwa sak pinter-pintere muslimah atau seorang istri atau seorang ibu itu ada bagian-bagian di mana mereka tetap harus tunduk kepada para suami.
Maka bapak-bapak tidak perlu minder untuk tetap ngimami keluarganya di dalam rumah. Kemudian ini melanjutkan ke subtema lanjutannya yang menikah ma yajibu 'alal ma'mumi fi'luhu. Apa yang diwajibkan bagi seorang makmum ketika berjamaah di dalam masjid atau di luar masjid, tapi ini kewajiban makmum ketika berjamaah itu apa? Kewajiban makmum kepada imam saat sholat berjamaah itu apa saja? Awalan yajibu 'alal ma'mumi an yanwiyal iktida'a bil imam. Jadi seorang makmum itu harus memunculkan niat iktida, memunculkan niat jamaah terhadap imam. Nah, OTW atau kalau seandainya kita menghadiri sholat jamaah dan kita sebagai makmum, maka seorang makmum harus memunculkan niat bermakmum. Mboten ming nawaitu sholat adzuhri arba rakaatin lillahi ta'ala. Kalau seandainya itu adalah sholat jamaah, maka perlu dimunculkan dalam hati dia itu adalah niat bermakmum kepada imam. Karena apa? Karena bisa jadi ada kondisi di mana itu awalnya kita berjamaah dengan seorang imam, tapi karena kondisi-kondisi tertentu kita harus berniat untuk mengcancel kejamaahan tersebut. Ya ini sampun perlu sampaikan kasusnya nih. Ketika ada seorang imam, kok imamnya itu terbuka auratnya, kok imamnya itu melakukan pembatal-pembatal sholat dan dia masih terus melakukan sholat, padahal kita sebagai makmum itu mengetahui tentang batalnya imam tersebut. Ya mau nggak mau kita harus mufaraqatul jamaah, harus meniatkan diri untuk tidak lagi menjadi makmum dari si imam tersebut. Kok kita memaksakan diri bermakmum dengan imam yang batal tadi, ya otomatis sholat kita ikut batal. Maka kita ketika itu kok tahu imamnya batal, imam tidak merasa batal, tapi kita benar-benar tahu bahwa imam itu batal, entah itu karena ada hadas asghar, entah itu karena auratnya imam terbuka, maka ya kita harus melakukan atau melanjutkan sholatnya itu sendiri dengan secara munfaat, tidak mengikuti imam lagi. Nah, oleh karena itu penting bagi makmum untuk membedakan. Nah, kau jamaah munculkan niat jamaah. Nah, kemudian kamu itu berlepas dari jamaah munculkan dalam diri untuk berlepas dari jamaah. Kalau mboten nyinggung masalah dilapalke atau orang mas, nah itu terserah pilihan masing-masing. Yang saya sampaikan adalah tadi penentuan niat. Nah, sampeyan jamaah maka munculkan niat, ya berarti makmuman lillahi ta'ala, entah dilisankan entah disampaikan di dalam hati. Kemudian tapi sebaliknya, apakah imam itu ketika menjadi imam kudu nawaitu imaman lillahi ta'ala? Kalau makmum kan tadi sepakati, nah makmum kudu memunculkan niat makmum, dia bermakmum kepada imam. Tapi kalau seandainya dia itu adalah seorang imam, apakah wajib bagi imam untuk memunculkan aku sholat jadi imam? Maka jawabannya adalah fa'au jabara alaihi wa maka yang pertama berjamaah yang amal wa yang kadang faridan. Nah, ulama berikhtilaf. Ada yang mengatakan nah jadi imam ya kudu niatnya jadi imam. Ada juga yang mengatakan la tajibu alaihi niyatul jamaah. Seorang imam itu kalau di sini akhirnya disampaikan juga bahwa seorang imam tidak wajib untuk memunculkan niat imam kecuali pada sholat sing dalam bentuk jamaah. Ada sholat mau nggak mau harus dilakukan dengan berjamaah. Sholat apa nih? Sholat apa? Ya, sholat wajib kata niki munfarid pun juga sah betul Pak. Tapi ini ada sholat sing mau nggak mau kudu jamaah. Sholat Jumat, kemudian sholat Idul Fitri. Nah, itu sholat sing bentuk ini kudu jamaah, maka ya imam harus memunculkan niat sebagai imam.
Kemudian yang kedua, kewajiban makmum saat sholat berjamaah yang kedua adalah wa tajibu 'alal makmum mutaba'atul imam fi takbirihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa qiyamihi. Wajib bagi seorang makmum itu mengikuti gerakan-gerakan imam dalam semua gerakan imam, termasuk dalam takbirnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam berdirinya, kemudian saat duduknya imam, dan setiap gerakan-gerakan yang dikerjakan oleh imam. Dalilnya adalah lima rawahul Bukhari wa Muslim. Ini berarti muttafaqun alaih. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya kanjeng Nabi ngendikan, sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai imam agar dia itu diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka kamu jangan menyelisihi gerakan-gerakan imam. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila dia bertakbir maka ikutilah dengan takbir. Kata-katanya fa idza kabbara fakabbiru. Jadi nunggu imam takbir dhisik, kemudian makmumnya mengikuti takbir. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir. Rasulullah bahkan menekankan jangan takbir duluan kecuali imam sampun takbir. Sampai Rasulullah menekankan demikian. Awalnya pada beliau mengatakan fa idza kabbara fakabbiru, itu janjane pun jelas. Tapi beliau tekankan fala tukabbiru hatta yukabbir. Kamu jangan takbir kecuali imamnya sampun takbir. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Dan ketika imamnya rukuk maka rukuklah kalian, dan janganlah kalian rukuk kecuali imam sudah rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Nah, imam membaca sami Allahu liman hamidah berarti makmum maca napa wo? Rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, kalau imamnya sujud maka mandiri sujud. Dan ada juga hadis lainnya dari Anas, ya ayuhan nas ana imamukum fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam wala bil qu'ud wala bil sirah. Dari Anas menyampaikan dari Nabi bersabda, wahai orang-orang sekalian, wahai manusia sekalian, ana imamukum, aku adalah imam kalian. Maksudnya juga dalam sholat ini. Fala tasbiquni birruku', jangan kalian dahului aku dalam gerakan-gerakan sholat, diantaranya adalah ar-ruku'. Nah, ini penting bagi jamaah sekalian, kalau seandainya sholat itu pastikan imam itu sudah melakukan gerakannya baru jenengan yusuf. Entah contoh waladhdallin amin, kemudian membaca surat, kemudian imamnya rukuk Allahu Akbar. Entah gerakan kita itu bergeraknya, entah ketika imam benar-benar sudah rukuk, atau imam itu sudah sepertiga menuju rukuk. Intinya memastikan bahwa gerakan kita itu tidak menyamai imam dan juga tidak mendahului si imam. Jadi itu kewajiban si makmum. Tapi kadang imam itu juga harus diberikan ilmu ini. Karena apa? Kalau dilapori oleh sebagian jamaah itu, Ustaz, ini si fulan kalau ngimam ini bu, kuwi ngomong dhisik kemudian gerak. Contoh gitu. Sami Allahu liman hamidah. Ngomong dhisik baru kemudian bangkit dari rukuk. Akhirnya jamaah yang di belakang, makmum yang belakang, ini bu biasanya patokannya kan pendengaran. Dia sudah rukuk, sudah bangkit dari rukuk duluan, padahal imamnya belum gerak. Nah, ngoten niku kan akhirnya arep nyalahke makmum, imamnya yo ternyata memicu untuk itu. Maka penting dipahami ketika kita menjadi imam, lafaz kita itu juga harus sesuaikan dengan kita menjadi imam. Kita paham bahwa mburi kuwi eneng wong. Apalagi kalau pas rukuk, kalau pas sujud, mboten saged ningali gerakan-gerakan imam. Mereka bisanya adalah dengan pendengar. Jadi kalau seandainya imam itu kok ngucap dhisik kemudian gerak, besar kemungkinan makmumnya itu akhirnya mendahului gerakan imam, dan ini termasuk ya problem dalam sholat.
Oleh karena itu bagi imam gerak dulu, baru kemudian sembari mengucapkan namanya takbiratul intiqal, mengucapkan bacaan-bacaan gerakan perpindahan tadi. Entah itu Allahu Akbar, entah itu Sami Allahu liman hamidah, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, manggerak dulu berarti kalau menjadi imam, jadi rukuk kan, Sami Allahu liman hamidah. Jadi ampun Sami Allahu liman hamidah. Manggerak. Iku mburine do Suloyo. Saged dipahami kan? Karena ternyata ada problem itu. Di beberapa tempat ada problem demikian. Dan bahkan hadis-hadis ancamannya itu kan sangar nih. Ama yakhsha'anukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyuhawila. Tidakkah kalian itu takut kalau seandainya kalian itu mengangkat iktidal atau rukuk sebelum imam? Karena apa? Kenapa Rasulullah mengancam dengan ketakutan seperti itu? Karena an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Karena kalian nanti ndas-ndas ini akan diganti dengan ndas niku. Namun ndas kuda. Diganti dengan ndas kuda. Ayyuhawwilullahu suratahu surata himar. Atau bahkan diganti menjadi himar. Ini ancaman ya, ancaman. Artinya harus benar-benar digateknya banget ketika sholat jamaah makmum itu tidak mendahului imam. Nah, kalau seandainya Pak Ustaz, kalau seandainya ada gerakan makmum yang mendahului imam, bagaimana konsekuensinya? Ulama mengatakan bahwa yang paling ini, kalau ada dua kondisi di mana itu kita benar-benar harus menjaga gerakan itu jangan sampai mendahului imam. Dan kalau itu mendahului imam, sholatnya batal. Gerakan apa itu? Takbiratul ihram sama at-taslim fil akhir. Dua gerakan ini kalau seandainya makmum itu mendahului, sholatnya batal, harus diulangi. Bukan melanjutkan lagi, harus diulangi. Gerakan pertama adalah takbiratul ihram. Dan itu gerakan kunci lah. Gerakan kunci berjamaah itu adalah takbiratul ihram sama salam. Maka ketika takbiratul ihram itu maksudnya takbir pertamanya sang imam. Jadi pastikan dulu imam niku sampun Allahu Akbar, baru kemudian makmum melakukan gerakan tersebut Allahu Akbar. Nah, kalau gerakan-gerakan lain pripun seperti rukuk, sujud dan sebagainya, itu tidak sampai membatalkan gerakan, tapi tetap haram. Sekali lagi, ini ilmu lagi bahwa keharaman dalam sholat itu kadang tidak membatalkan sholat, tapi nggak mungkin ya mendapatkan celaan atau dosa dalam sholat. Jadi tadi takbiratul ihram sama salam juga seperti itu. Kalau imamnya itu bukan atau belum melakukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jenengan ampun geraknya. Termasuk juga tadi penekanannya kepada sang imam. Imam itu kalau mau salam, yo gerak dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ini bahaya. Makmum yang belakang-belakang itu akhirnya salam bisa, padahal dia belum melakukan gerakan itu. Padahal yang ada bacaan salam, ada gerakan salam. Itu yang paling dijadikan ukuran itu adalah gerakan salamnya si imam. Sama dengan takbir, yang dijadikan patokan itu adalah gerakan takbirnya ini. Maka harus hati-hati. Entah makmumnya atau imamnya sama-sama harus punya ilmu ini dan sama-sama harus hati-hati ketika melakukan surat tersebut. Sing wis nggih astagfirullahaladzim, dan kemudian ketika menjadi makmum atau menjadi imam ya tadi menyesuaikan gerakan-gerakan tadi. Paling enggak dua gerakan tadi, takbiratul ihram dan salam terakhir. Adik-adik ini perlu diingatkan kadang-kadang. Terutama pas Jumatan, dua rebutan snack gitu. Imame lagi as-salawi dewes
mlayu wis rebutan. Nah, kula enten sekolah niku mboten rebutan, soalnya tak wakilke santri kula. Kula nek sik loro ki sak siji yo ta. Jadi adik-adik perlu dilatih agar sholatnya niku nggih bener. Nah, enten desa ngeten iki rebutan snack niku napa nek kula panjenengan mungkin ora patiyo lah. Tapi kadang saya melihat fenomena ngeten niku enten kutha niku ngapunten para pekerja yang siang hari tukang parkir atau mungkin tukang ojek, kemudian tukang apa niku beca-beca. Itu ngapunten, mereka itu lebih berhak dan lebih butuh makman loh daripada anak. Jadi kadang kula mesakake nah, bapak-bapak tuwa wis nglegake salat, kemudian niku bagi orang pekerja niku lumayan irit. Etuk sego kucing, etuk sego kuning itu ngirit 15.000 napa 10.000. Artinya kadang semacam ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, kewajiban makmum yang ketiga adalah wajibu 'alal makmumi an la yataqaddama 'ala imamihi bil wudu'. Posisi, kalau sekarang terkait posisi. Posisi makmum ampun kemajon dari posisi si imam. Posisi makmum jangan terlalu maju dari posisi imam. Bal yaqifu khalfahu, tetapi dia berdiri di belakang si imam. Makmum posisinya harus di belakang si imam. Fa in waqafa musawiyan lahu jaza ma'al karohati. Adapun kalau seandainya ada yang berdiri sejajar dengan imam, jaza ma'al karohah, ya oleh tapi eneng makruh. Jaza ma'al karohah. Illa li daruratin fayajuzu musawwah, kecuali kalau terpaksa. Terpaksa itu bagaimana? Nggone mboten cukup. Biasanya musala-musala enten ngen tempat wisata. Nak musala enten kampung enten iki ora cukup saged enten jobo-jobo ngoten iki. Tapi kalau tempat musala itu kan musala-musala wisata itu mboten enten tempat pelebaran ngoten. Maka di waktu seperti itu ya, dan kita pengen jamaah ndak apa-apa mensejajari imam. Dan di masjid-masjid atau musala Timur Tengah niku sering kita temukan kayak gitu. Saking budake mboten enten gen meluwe, akhirnya dia ya sejajar dengan imam. Itu kalau seandainya ada emergensi tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada emergensi, ya tidak apa-apa juga, tapi makruh. Maka paling tepat adalah posisikan diri kita sebagai makmum itu di belakang sang imam. Kemudian, nah ini termasuk perhatikan ketika sholat-sholat yang besar-besar nih. Nah, kadang kan contoh dulu ada kegiatan di Monas kan ya. Bentangan ini kan sampai sekian puluh meter ke samping-samping. Atau mungkin di masjid-masjid besar, di masjid-masjid perumahan. Itu bisa jadi sampai keluar dari masjid. Nah, niku tetap pastikan bahwa posisinya niku tidak melebihi dari mihrabnya imam tadi. Kemudian niki penekanan mauqiful imam wal makmum. Yustahabu lirrajul. Niki tentang tata cara shaf. Yustahabu lirrajul idza kana yusolli wahdahu khalfal imam an yaqifa an yaminihi mutaakhiran anhu qalilan aw musawiyan. Dimustahabkan, mustahab niku dianjurkan niku ya mirip dengan sunnah, nadbun, nafilatun, seperti itu. Jadi bahasa lain atau sinonim dari sunnah itu adalah nadbun atau mandubun, nafilatun atau naflun, mustahabun itu adalah kata-kata lain atau sinonim-sinonim lain dari sunnah. Walaupun bahasa lain mengatakan itu, tapi gampangin ngomong niku ya sama, satu level, satu derajat. Yustahabbu lirrajul, atau dianjurkan, disunahkan bagi sofnya laki-laki itu idza kana yusolli wahdahu khalfal imam, kalau dia itu sebagai makmum sendiri, imam siji makmum siji, maka yustahabbu khalfal imam an yaqifa al yamini, posisi dia adalah di kanan agak samping atau di kanan pas sejajar. Jadi ini termasuk dua pilihan yang dibolehkan kalau seandainya makmum setunggal.
Jadi kalau makmumnya hanya satu, ini imam, maka makmumnya di samping dia pas, sejajar balik, atau agak mundur sedikit. Kalau saya termasuk yang memilih agak mundur sedikit agar pertama, memposisikan tadi di belakang imam tadi. Jadi kalau di istidlal secara panjang itu ikmal dalilain atau mengamalkan dua dalil. Karena dalil memposisikan di belakang imam itu juga bisa dipenuhi. Maka kalau dua orang, kalau saya sendiri memilih agak ke belakang sedikit, satu jengkal, ya 1 kilan, 2 kilan begitu. Kalaupun biasanya kan ada yang sejajar, itu pun juga dibolehkan. Wa idza kana rajulaini waqafa khalfal imam. Dan apabila makmumnya itu 2 atau 3, maka berdirinya itu di belakang imam. Mboten sejajar terus niku mboten. Kalau perempuan kan benten ya. Perempuan itu kan imam sama makmumnya niku sejajar. Tapi kalau laki-laki itu ketika ada 2 makmum, 3 makmum, posisinya tetap di belakang imam. Dalilnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolliya, fajitu faqumtu ala yasari. Suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu bukan sholat bersama Rasulullah. Awalnya Kanjeng Nabi niku sholat piyambakan. Kama Rasulullah yusolli. Rasulullah itu berdiri untuk melakukan sholat. Awalnya sendirian. Fajitu faqumtu ala yasari. Kemudian aku datang, sahabat Jabir itu datang, berdiri di samping kiri beliau. Fa akhadha biyadi fa adarani hatta aqamani an yamini. Kemudian Kanjeng Nabi itu dengan tangannya niku memuterkan saya dari kiri menuju ke kanannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi awalnya enten Kanjeng Nabi sholat piyambakan, Jabir datang kemudian muncul di kiri. Oleh Rasulullah itu di 3 ada ini maksudnya dari kata-kata ada yang biru melengkungke atau ngubeng. Beliau di hubungnya tinggi. Kemudian sampai akhirnya posisi Jabir itu di samping kanan beliau. Hatta aku diam ini. Tsumma ja'a Jabir bin Samurah. Ada 2 Jabir tadi, Jabir bin Abdullah sama Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah akhirnya juga datang nyusul faqama an yasari Rasulullah. Kemudian Jabir berdiri di sisi kiri Rasulullah. Tadi kan dikit Jabir bin Abdullah. Kemudian datang Jabir bin Samurah sama Rasulullah. Akhirnya kedua-duanya itu diposisikan ke belakang. Ke belakangnya bagaimana? Nah ini yang kadang menjadi titik kebingungan sebagian jamaah kita. Ke belakangnya itu adalah sampai posisi imam itu di pertengahan. Karena dalam lain juga disebutkan wasitu al-imam. Ketengahkanlah al-imam. Posisikan imam itu di tengah. Namun kadang-kadang beberapa soft niku sing lucu bagi saya. Ini pasti ngapunten ya tidak mengaji secara fikih, hanya mengaji secara terjemah. Karena dia pernah mendengar bahwa para malaikat itu akan menaungi orang-orang yang berada di soft kanan. Ada hadis demikian. Hadis yang mengatakan bahwa malaikat itu memberkahi, menaungi makmum-makmum yang berada di kanannya imam. Tapi bukan lantas, mungkin ada 5 makmum kemudian jejer nenten kabeh kimone kosong mboten itu. Karena jadi hadis ini enggak cuma satu Bapak Ibu sekalian. Hadis lainnya dipadu dengan wasitu al-imam yang artinya adalah ketengahkanlah atau posisikanlah imam itu di pertengahan. Artinya kalau seandainya jenengan adalah tadi kan 2 orang ya, 2 orang berdiri di sini. Imam sudah di pertengahan. Kok jenengan adalah makmum ketiga, tidak apa-apa. Jenengan mulai ke kanan itu tidak apa-apa, bagus. Dapat fadilah hadis tadi. Tapi kok jenengan adalah makmum keempat, jangan kemudian nambah doyol ke kanan. Akhirnya imam nggak di wastun nanti, imam nggak di tengah. Makmum keempat harusnya melengkapi di bagian di kiri. Itu berlaku juga untuk makmum yang perempuan. Jadi sekali lagi hadis tentang wasitu al-imam, kemudian ij'alu khalfal imam dan sebagainya itu ya perlu dipadu semua.
Fayuqadu min hadzal hadis anna 'ala imam ta'dil waqfatil ma'mum. Nah, ini termasuk dibolehkan kalau seandainya imam itu takdir itu maksudnya mensejajarkan, itu boleh. Itu termasuk gerakan-gerakan yang tidak membatalkan. Bayangkan Rasulullah itu kan memindahkan Jabir bin Abdullah dari sisi kiri menuju sisi kanan. Kemudian memindahkan sahabat yang di kanan kiri tadi menuju ke belakang. Itu gerakan-gerakan yang tidak membatalkan sholat. Kemudian jelas termasuk Abu Dzar. Memang ada hadis mengatakan sop terbaik bagi laki-laki di depan, sop terbaik bagi perempuan di belakang. Itu bukan lantas teknisnya perempuan itu menyusun sopnya dari yang paling gurih. Akhirnya apa konsekuensinya? Akhirnya orang-orang yang datang setelahnya itu melewati dia. Contohnya tadi ini, anggap mawon sop perempuan kan batasnya klosor gitu. Ada 2 karpet yang bukan hijau-hijau. Itu ya tetap ketika ada perempuan datang memulai sopnya itu ya hijau-hijau atau karpet yang pertama. Bukan dari belakang dulu kemudian tambah maju. Jadi memahami paling baik bagi perempuan belakang itu bukan lantas paling buruk bisa tidak. Itu mengisyaratkan bahwa aturan sop laki-laki dan perempuan itu depan belakangan. Sekarang kan menyusul ma'al imami sobiyan waqaf ala yamini, termasuk juga ketika ada anak-anak tidak apa-apa. Makmumnya itu anak-anak nih, makmumnya anak-anak itu tidak apa-apa, ditempatkan di posisi kanannya imam tadi. Wa idza kanat imra'atan waqafat khalfahu. Tetapi kalau perempuannya itu hanya satu, maka ya di belakang dari imam, tidak jajar-jajar, di belakang. Walaupun sekali lagi salah satu dosen UMY beliau punya buku tentang sholat juga, dan beberapa kiai saya pernah mendengar kalau seandainya di masjid itu hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan, dan perempuannya itu ajnabi, yang penting sholat dewi-dewi. Beliau termasuk yang ketika ada, beliau kan dosen di Muhammadiyah di Jakarta, ketika ada mahasiswi ingin jamaah dengan beliau, nah kita sholat sendiri-sendiri saja. Walaupun biasanya boleh, cuman kan beberapa orang memilih amannya, agar mungkin tidak timbul fitnah-fitnah dalam hati, apalagi itu konteksnya kampus, cahnoman. Dan tadi kalau seandainya ada anak kecil diberhentikan atau disejajarkan di samping kanan, kemudian kalau perempuan dia di belakang. Wa in kanu rijalan wa sibyanan misalan. Kemudian kalau seandainya makmum itu ada laki-laki banyak, anak-anak banyak, perempuan-perempuan banyak, safur rijali khalfal imam, maka urutannya gitu. Sekali lagi, kalau makmum ini kara, di sana ada laki-laki dewasa banyak, ada anak-anak banyak, ada perempuan-perempuan banyak, maka tata caranya adalah pertama, saf pertama yang di belakang imam adalah safur rijal, laki-laki yang dewasa-dewasa tadi, itu di belakang imam langsung. Tsumma sibyan khalfar rijal, kemudian grupe anak-anak di belakang orang-orang dewasa. Illa idza kana sabyan wahidan mumayyizan, kecuali kalau seandainya ada anak yang sudah mumayyiz, itu tidak apa-apa. Anak mumayyiz itu tidak apa-apa disejajarkan dengan yang utama. Terus kemudian boten bedone mumayyiz kalih baling. Sing nak mumayyiz niku sekira umur 5 sampai 7 tahun sampai dia balik. Dia belum haid, dia belum mimpi basah, itu mumayyiz. Termasuk sing umur 8 tahun, yang apunten alfa. Kemudian yang 7 lah, 7, 8, 9, 10 itu hitungannya sama mumayyiz, itu tidak apa-apa. Kalau seandainya dia hanya satu orang diselipke di barisan laki-laki, itu tidak apa-apa. Fa'inam yafikum ma'rijal bisawab. Nah, ini hitungan-hitungan ideal. Kalau saya melihat Bapak Ibu sekalian, nak cah cilik-cilik niku diwor, itu biasanya malah gojek.
Makanya kalau saya itu anak-anaknya terbatas, mungkin hanya 3 mungkin. Yo nak kula tak selempit-selempit kene pojokan-pojokan. Dibagilah. Nah biyen niku tasih rewel-rewel alpar kalian biyen anak kula niku, ya enggak mungkin saya campur. Mesti kula resepke siji pojok pundi kidul, siji pojok lor. Nah dibuat biasanya malah gojek. Itu tata cara soft nih, tata cara soft. Khususan tadi tentang anak-anak mumayyiz mukallaf itu sesuatu yang masih bisa disesuaikan dengan realita. Maka hitungan afdholiyah, keutamaan itu jangan jadikan sebagai standar halal haram. Standar keutamaan itu jangan diposisikan sebagai standar sah atau ora sah ibadah. Tadi kan dalam fikih dikatakan, nah anak-anak jajaran buri bar dewasa-dewasa. Tapi ternyata realitanya nak cah-cah di jajan itu malah gojek. Artinya disebut tadi itu tidak membatalkan sholat atau jamaah. Kemudian yustahabu an yakuna wara imam mubasyaratan al-qurra wal fuqaha. Termasuk sebisa mungkin belakang imam itu adalah orang-orang yang masuk kategori qurra wal fuqaha. Orang yang spesifikasinya niku atau kategorinya itu adalah orang-orang yang layak untuk menggantikan imam. Di antaranya adalah orang-orang yang bacaannya bagus dan ilmu agamanya bagus. Nah, sing ngeten-ngeten iki ngapunten jenengan ampun minder. Bacaanku ora apik kok akhire ning buri terus ning pojok terus. Nah, grup Nogiri di Rojo niku kan ya sementing salat yang burine imam niku wis alhamdulillah. Rasa mikir aku ora fakih, aku ora apik bacaane, akhirnya malah doa-doa ya. Maka sekali lagi saya katakan, hitungan ideal, keutamaan itu tidak selalu sesuai dengan realita. Kemudian, nanti permasalahan tentang ulumul imam, posisi imam. Boleh nggak imam itu posisinya di atas makmum? Dalam hal ini mungkin mihrab gitu. Boleh nggak posisi imam itu atau mihrab imam itu tinggi dari posisi makmum? Ulama mengatakan yukrahu ulumul imam ma'al makmum. Kalau seandainya posisi mihrab atau posisi imamnya itu lebih tinggi dari sehasta, ya mungkin setengah meter dari makmum itu makruh. Tapi kalau sekedar kadang-kadang beberapa mihrab itu kan digawe sejengkal kata tinggi, ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terlalu tinggi, itu ada kemakruhan. Illa lidorurah, kecuali dalam kondisi darurat. Makanya ngapunten, ketika ada masjid-masjid tingkat, itu justru imamnya enten ngisor mboten enten dhuwur. Nak miturut logika niku kan imam kok ning ngisor bar kuwi wong-wonge kudu ning dhuwur kabeh. Itu kalau logika. Karena memang ada kaidah ngeten iki bahwa imam itu sebisa mungkin ya sejajar. Nah arepa dhuwur niku jangan lebih tinggi daripada diroon wahid atau setengah meter. Tapi kalau yang daerah Kaliwungu, alhamdulillah kalau mboten nate mertuki mihrab kok sak meter ujul wagu dah. Menawa kok malah sarunge imamnya ketokan kayak kebelah. Nah itu ulumul imam makruh. Kalau ada yang tinggi tapi sekedar 1 kilan, ini kesampun jam 8:30. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, monggo disampaikan. Diselami mawon tidak apa-apa. Ayo dalam. Imam itu sudah rukuk. Kita Allahu Akbar, niat Allahu Akbar, langsung ikut rukuk. Nah, setelah kita rukuk belum imam bina, nanti imamnya sudah Allahu Akbar bangkit dari rukuk. Apakah kita sudah termasuk dapat 1 rakaat atau belum?
Bismillah ini biar tidak mengulangi. Maksudnya kita sepakat dulu kan, kita sepakat bahwa mendapatkan rukuknya imam, mendapatkan 1 rakaat. Kita sepakat itu dulu, karena kan ada beberapa kelompok yang tidak sepakat. Nah, kita tidak membahas itu lagi. Kita membahasnya, sing dimaksud mendapatkan rukuk imam itu bagaimana toh? Kalau Mas Yono punya kondisi di mana beliau masbuk, kemudian sempat mendapatkan rukuknya imam, tapi belum sempat tumakninah katanya. Nah, kita pahamkan dulu tumakninah itu apa? Tumakninah itu berbeda dengan khusyuk, Bapak Ibu sekalian. Tumakninah berbeda dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah area hati yang ibaratnya luwih jero banget tumakninah. Khusyuk itu angel dibijani angel. Tapi kalau tumakninah itu ada indikasinya. Maka di kitab-kitab fikih itu tumakninah itu sekedar didefinisikan dengan as-sukunu ba'dal harokah. Sekedar mandek, sekedar diam setelah gerakan-gerakan. Artinya kalau jenengan itu mendapatkan sekian detik saja dari rukuknya imam, nah kalau menurut saya itu sudah mendapatkan rukuknya imam. Apalagi bacaan standarnya rukuk ini bukan min subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu enggak ada 3 detik. Jenengan sakit ngomong ngoten niku. Kemudian harusnya aku kayak subhana tok Mas. Kemudian imamnya sudah sami Allah. Insya Allah itu sudah tetap mendapatkan 1 rukuknya imam. Karena OTW-nya imam itu masih apa ya? Ya, klebet lah. Masih hitungannya mendapatkan rukuknya imam. Sakit Mas. Jadi kita tidak perlu membayangkan tumakninah itu berarti ngucapin subhanallah. Tidak selama itu, betul. Tidak selama itu. Bahwa nanti ada sih, ada pertanyaan tambahan. Monggo, nak ajeng takut langsung kawan. Tidak perlu saya berikan saya dulu. Oh iya. Salam. Kebetulan jamaah yang ada itu baru anak-anak. Nah, terus iqamah sudah dikeluarkan dalam negara Rasul. Nah, untuk bapak-bapaknya itu ngeng-ngeng. Yang ada anak terus ini sebaiknya bagaimana? Apa yang ada dalam negara Rasul atau bapak-bapak itu masuk? Gitu. Karena bapak-bapaknya mungkin dari sibuk cerita dengan ibu lupa. Gitu. Jadi padahal sudah komat ya Bu. Iya, sudah komat kan pemandangan gitu. Nah, jadi bukan saya tapi minta saran saja mungkin kan ada kejadian seperti itu. Jadi kondisi yang tidak ideal. Soalnya mau bapak-bapak divisi karo anak-anak, wes sergap anak-anak ini. Pertama tadi dalam kitab tadi dikatakan bahwa sobi itu kalau seandainya ada imam kemudian ada sobi itu anak-anak. Anggap saja dia bahkan hitungannya belum memayyiz lah, berarti umur 5 tahun. Itu tidak apa-apa dijejerkan dengan imam tadi. Dijejerkan dengan imam. Kemudian anggap saja yang ditanyakan tadi anak-anaknya banyak kalau Ustaz. Contoh mungkin di musola atau masjid yang tertib aneh. Imamnya sudah, ada yang dan komat, kemudian bapak-bapaknya belum hadir. Yang ada hanya 5 anak-anak. Apakah posisinya harus menjauh dulu atau ya posisi standar? Kalau saya posisi standar, anak-anak diposisikan standar. Ini gue ngapunten ya. Ya bagaimanapun juga walaupun dia anak-anak dia dapat fadilah al-mubadarah fi sholat. Dia itu pahala hadir cepat dalam sholat. Bahkan bapak-bapak aku dewasa. Dewasa lebih kayak hidup. Ya sibuk cerita. Dan jenengan dan mikir gitu. Jadi tetap diposisikan standar yang datang di rumah siapa itu baru kemudian yang usulnya bapak-bapak. Kemudian kalau tadi kan makmum imam di posisi tinggi itu makmum. Tapi kalau sebaliknya ulul makmum al imam. Kalau makmumnya yang di posisi lebih tinggi bagaimana? Itu boleh. Dalilnya adalah Rumiyah
Sa'id bin Mansur, Syafi'i, Baihaqi. Ini ada 3 jalur riwayatan tadi. Kalau ada 3 jalur riwayat sebuah hadis, kok jalur riwayatannya itu banyak, paling ora dia pasti hasan li ghairihi. Paling ora mesti orang. Enggak mungkin dia baik. Ada Abu Hurairah sholat ala dhuhril masjid di sholat imam. Bahwa suatu ketika itu Abu Hurairah itu sholat di dhuhril masjid. Dhuhril masjid itu maksudnya bagian tingginya masjid, bukan tingkat, tapi dhuhrun atau dhuhril itu maksudnya bagian menutupi masjid gitu. Dan bagian itu otomatis lebih tinggi dari imam dan tidak ada teguran apa-apa. Jadi kalau posisi makmum lebih tinggi dari imam itu jelas tidak ada masalah, tidak makruh, tidak haram, boleh. Kemudian selanjutnya adalah tentang sholat bainal abidah, sholat yang dijedai dengan tiang-tiang. Inilah kalau di posisi seperti ini di dalam enggak, tapi di luar kan hitungannya keselani dengan tembok. Sing ngoten niku yukrahu bina usofi bainal abidah. Nah niki pinter niki. Syekh Muhammad Bakar Ismail niku pinter karena sebelum berbicara tentang makruh sholat di antara tiang, beliau memakruhkan dulu yune iso bangun ki aja ngalang-ngalangi sop ning tengah kalau bisa. Kalau seperti ini kan sekedar untuk harian bisa. Liwai ridho, kalau darurat wis semepak ngoten niku ya tidak apa-apa, sholat saja daripada kosong sama sekali. Kemudian ini juga penting. Sholat rajul munfaridan khalfas shaffi. Ini di beberapa masjid, di beberapa komunitas ini menjadi masalah yang serius. Padahal kalau dikaji secara fikih itu ya santai-santai mawon. Yukrahu lirrajul an yusalli wahdahu khalfas shaffi inda jumhur. Menurut jumhur ulama itu terjadi mayoritas ulama, itu makruh bagi seseorang yang sholat sendirian di belakang shaf. Artinya nggak ada. Ini imam. Kemudian depan itu satu shaf penuh. Anggap sajalah masih ada cukup 2 orang atau 1 orang. Kok kemudian dia nyusul di belakang? Itu oleh jumhur dikatakan makruh. Kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah ketoknya malah batal. Ibnu Taimiyah mengatakan, tapi itu pendapat minoritas. Kalau pendapat jumhur mengatakan 1 orang sendirian di belakang shaf padahal depannya itu masih ada, itu makruh. Maka Bapak Ibu sekalian, ya kita tekankan kalau seandainya depannya itu masih kosong, penuhi dulu shaf yang di depan. Kemudian di Rasulullah yang sudah masjid. Tapi kenapa jumhur mengatakan makruh tidak batal? Jumhur berdalil dengan hadis Abu Bakr. Abu Bakr itu beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu piantun dhewe, Abu Bakr itu piantun dhewe. Bedane mung enek letak itu Abu Bakr. Ana udah keluar masjid wa nabiyullah rafi'un baraka bin Sofi faqala nabi zadallahu irsan wala tuwait. Abu Bakar itu suatu ketika masuk masjid, Nabi sampun rukuk. Nah dia niku mlebu niku karo ngeten. Itu lucu nih Abu Bakar. Sampai di pintu musala atau masjid, dia rukuk sambil jalan ngeten. Dia paham bahwa rukuk itu bagian dari rakaat. Tapi kemudian Rasul mengatakan, zadallahu irsan wala tuwait. Ya muga-muga lain waktu kowe tambah semangat wala tu'id, tapi jangan kamu ulangi. Nah kata-kata Rasulullah wala tu'id, jangan kamu ulangi, itu dijadikan dalil bahwa oh berarti sholat Abu Bakar tetap sah, orang batal. Tapi ya memang kata-kata wala tu'id, jangan kamu ulangi, itu menunjukkan kemakruhan. Kalau seandainya itu haram, pasti Rasulullah akan mengatakan a'idhi sholat, ulangi sholatmu. Jangan gerakan sholat yang salah. Nabi itu pernah mendapatkan sahabat yang wudhunya benar-benar atau ada bagian wudhu yang belum terkena air, itu disuruh ulangi sampai 3 kali. Nah sengketen-keten ini kan tidak cukup dengan apa gitu? Di awal-awal dewa. Rasulullah mendapatkan sahabat sambil rukuk sambil jalan keten ini agar dia tidak kelewatan rukuknya Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah mengetahui itu kan.
Akhirnya oleh beliau tetap diapresiasi kegigihannya. Intinya beliau mengatakan, zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangatmu. Itu kan doa. Kata-kata zadakallahu itu doa. Tapi kemudian Rasul mengatakan, walah, itu ojo mengulangi. Rukuk sambil jalan ojo mengulangi. Tapi sekali lagi Rasul tidak mengatakan ulangi sholatmu. Maka diambil kesimpulan, oh ini sekedar makruh. Tidak sampai haram, tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian ada lagi, laki dalamnya tidak musolli furjah min as-saffi, mada yajibu alaihi an yaf'al. Kalau seandainya ada satu orang ngarepe wis penuh. Saya termasuk pernah jadi korban. Saya katakan korban karena saya nggak setuju dengan orang tersebut. Jadi ya memang ada yang berpendapat bahwa kalau kamu sendiri ambil orang depan kamu, gitu. Karena dia saking ngugemi, saking pengen menjadikan nggak oleh kok sholat sok dewi itu nggak boleh. Sholat itu paling enggak karo wong loro wong telu. Akhirnya ada orang-orang yang tadi sok depannya sudah penuh, dia hanya sendirian di belakang, kemudian dia narik depannya ke belakang agar menjadi sahabat dia bisa berdua dalam sok tadi. Nah dalam hal ini dikatakan wal arjah. Wal arjah itu rojih. Yang lebih rojih adalah yang itu wadah. Kalau memang kondisinya seperti itu ya sudah, dia sholat sendirian saja di belakang tadi. Tidak perlu menarik orang di depannya di kebelakangkan. Karena apa? Lauja dan wahid dan sofi adalah hujah. Karena kalau seandainya dia itu tarik depannya, kemudian dia tarik ke belakang, itu justru malah membuat sok depannya itu malah bolong. Perintahnya kon menyempurnakan sok kok malah membolongi sok. Maka beliau mengatakan wal arjah. Yang paling kuat pendapat ini adalah yang sudah sholat. Nah, ini dua terakhir ya. Tamlik kal imam alias nyerok memperkeras takbirnya imam. Jadi ada kondisi di mana jamaah itu mungkin banyak, sofnya sampai ke belakang. Kalau sekedar takbirnya imam itu tidak menjangkau orang-orang yang di belakang. Maka tidak apa-apa kalau seandainya seseorang di antara jamaah atau makmum itu mengeraskan bacaannya imam. Di Mekah itu saya kira ada ya kayak gitu. Di masjid-masjid besar biasanya ada yang mentabligkan atau nyambung ke takbirnya imam agar terdengar sampai ke. Kalau saya dulu di Korea itu kan memang di Korea itu kalau Jumatan itu pas seringnya itu kalau liburan sampai 2 kloter baru. Karena memang mudah. Kita ber4 lantai. 4 lantai itu kan otomatis imamnya terisor. Dan kadang kendala mike rusak niku mboten ning Jurajono gini lho. Sampai ning Korea ini mik rusak niku gitu. Yang saya sayangkan dulu gini. Di sana itu per ruangan atau per lantai sebenarnya sudah ada televisi. Tapi takmir Pakistan itu belum setuju. Nah wis sholat televisi ini dipakai baik. Kok tidak malah belok televisi. Tapi karena itu bagian dari penyambung kejamaah dan benar terjadi oleh jamaah Pakistan itu takmir Pakistan TV ini dimadani. Napa niki mike yo mati, akhirnya sholat Jumat bubrah. Karena nggak tersambung tadi aba-aba imam tidak tersambung ke lantai-lantai atasnya. Ujungnya kan sekalipun agaknya mike rusak, tapi ketika ada televisi penyambung tadi itu kan di-relay. Oh yang dengan pas ewon itu kan ada video-video yang melanjutkan itu. Itu paling tidak menjadi bagian penyambung antara makmum dengan imam. Maka tidak apa-apa kalau tadinya makmum itu memperkeras bacaan imam ketika bacaan imam itu dirasa tidak sampai ke belakang. Ini juga sekaligus ngapunten ngeten iki ketoke kajian imam pun juga harus mempelajari bahwa bacaan imam itu nek jenengan salat dari imam niku volume suaranya ya kudu dibanter. Nah, apalagi kalau seandainya itu salat Jumat, salat duha yang jamaahnya banyak itu
Jangan seperti volume biasa. Itu yang sebelum terakhir adalah man amma binas falim qafir. Nak panjenengan sholat bersama banyak orang maka ringankanlah. Jadi hadis tentang sholatnya Nabi ini bukan betul tunggal. Ada kalanya kita mendengar Nabi sholat surat Al-Baqarah entek sambung Ali Imran. Tapi juga ternyata ada hadis-hadis bahwa ketika kanjeng Nabi sholat ada anak nangis, beliau mempercepat sholatnya. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa anjuran sholat memperpanjang bacaan itu berlaku ketika kita sholat sendirian. Tapi kalau sudah sholat jamaah, maka durasi imam itu ya dengan durasi orang umumnya. Kecuali kalau seandainya ada masjid-masjid tertentu, itu sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa ya ada makmum-makmum yang memang dia nyaman dengan bacaan imam itu dan pinginnya malah gowo tidak apa-apa. Di masjid-masjid luar negeri itu memang ada sholat Jumat ataupun tarawih yang memang seneng itu gowo. Masjid-masjid seperti ini yang sudah menjadi kesepakatan ya tidak apa-apa di tengah. Tapi kalau masjid umum, masjid awam, ya itu sebaiknya diringankan bacaannya. Ngapunten Bapak Ibu, bacaan ringan itu mboten lantas artinya juz 30 tok. Ali Imran, tapi nak sing diwaca ming 4 baris itu hitungannya nggih pun pendek. Artinya jenengan ampun suudon atau ampun Mas Rois maca Al-Baqarah. Al-Baqarah ming 3 baris niku kan ya luwih pendek bangane aduha. Artinya meringankan bacaan itu bukan lantas bawa kulbu terus. Mungkin tetap pakai Al-Baqarah atau Tabarok, tapi diampun sak lembar banget. Cukup 3 baris 4 baris. Saya kira itu yang bisa Al-Baqarah sampaikan. Ngapunten dari Grimis sampai Brebes dengan untuk payung apa boten. Lagi santai mriki boten napa-napa. Nah, ajeng kundur dipersilakan dan ngapunten ingkang kathah. Aku lupa hadza astagfirullah wa lakum, mugi-mugi sihat ilmu panjenengan diganjar Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk surga firdaus, amin ya rabbal alamin. Diganjar dengan rezeki sing halal, diganjar diganti oleh Allah dengan kesehatan ekonomi, kesehatan badan, amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi berkah bagi semuanya. Waalaikumsalam. Door prize. Door prize kategorinya wah, kondisian Bu. Jadi wis dijeni door prize-nya untuk yang bertanya itu. Enggak boleh direlakan ya Mbak. Boten asal tayung. Besok-besok insyaallah nggih tetap diniati tolabul ilmi bermajlis. Tapi mungkin enten rezeki yang bisa dibagi kepada jamaah sekalian. Dan ini ada surprise tadi kepada penanya, berarti kepada Pak Sarno oleh Mas Siono. Ya. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.